Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kongruensi ya, dengan subbab yaitu mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen. Tujuan pembelajaran kita agar kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri dua bangun datar yang kongruen. Kemudian, kalian dapat menentukan panjang sisi, besar sudut, atau unsur yang lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen. Kemudian, kalian dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan konsep kekongruenan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kongruensi? Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Amatilah. Amati gambar-gambar berikut dengan seksama. Pada gambar A, ada dua buah mobil dengan bentuk dan ukuran yang sama, atau disebut kongruen. Pada gambar B, ada dua buah mobil dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, atau disebut tidak kongruen. Amati gambar-gambar berikut dengan seksama. Pada gambar A, ada dua buah kursi dengan bentuk dan ukuran yang sama, atau kita sebut kongruen. Pada gambar B, ada dua buah kursi dengan bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Kita sebut tidak kongruen. Amati gambar-gambar berikut dengan seksama. Pada gambar A, ada 5 buah pensil dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kita sebut kongruen. Pada gambar B, ada satu pensil dan satu pena dengan bentuk yang berbeda. Kita sebut tidak kongruen. Amati gambar-gambar berikut dengan seksama. Pada gambar A, ada dua buah lukisan dengan bentuk dan ukuran yang sama. Maka kita sebut kongruen. Pada gambar B, ada dua buah lukisan dengan ukuran yang berbeda. Kita sebut tidak kongruen. Jadi, dua benda dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Kemudian, coba kalian perhatikan dua bangun datar berikut ini. Ya betul, itu adalah dua segi empat. Apakah keduanya kongruen? Mari kita buktikan ya. Apa yang terjadi jika kedua bangun kita himpitkan? Perhatikan sisi-sisi yang berpasangan. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi RS. Dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS. Jadi, sisi-sisi yang berpasangan sama panjang. Berikutnya, apa yang terjadi jika kedua bangun kita himpitkan kembali? Ya, ada 4 titik sudut yang saling berimpit. Ya, titik sudut A akan menempel dengan B,
titik sudut B akan menempel dengan Q, titik sudut C akan menempel dengan R, dan titik sudut D akan menempel dengan S. Sehingga sudut A akan sama dengan sudut B. Sudut B akan sama dengan sudut I, sudut C akan sama dengan sudut R, dan sudut D akan sama dengan sudut S. Maka sudut-sudut yang berpasangan sama besar. Bisa kita simpulkan bahwa dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu semua sisi yang berpasangan sama panjang dan semua sudut yang berpasangan sama besar. Maka bisa disimpulkan segi 4 ABCD kongruen dengan segi 4 PQRS. Ditulis ABCD kongruen PQRS. Kita ke contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, manakah persegi di atas yang kongruen? Di situ ada persegi A, persegi B, dan persegi C. Jelaskan. Kita jawab, ketiga bangun tersebut adalah persegi, sehingga pasti sudut-sudut yang berpasangan sama besar karena siku-siku atau 90 derajat. Tetapi yang panjang sisinya sama hanyalah persegi A dan persegi C. Sehingga bisa kita tentukan yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Bisa dipahami ya anak-anak? Untuk contoh soal yang kedua, manakah pasangan bangun di atas yang kongruen? Jelaskan. Jawab. Pada pasangan bangun A, sisinya sama panjang, ditandai dengan tanda sama panjang. Dan sudutnya sama besar, karena itu merupakan segi 5 beraturan yang mengakibatkan sudut-sudutnya akan sama besar. Pada pasangan bangun B, sisinya sama panjang, namun sudutnya berbeda, karena yang satu berbentuk belah ketupat dan yang satu lagi berbentuk persegi. Tentu kita ingat, sifat belah ketupat, dia mempunyai sepasang sudut lancip dan dia juga mempunyai sepasang sudut tumpul. Sedangkan pada persegi, semua sudutnya sama besar, yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka bisa kita tentukan, yang kongruen adalah pasangan bangun A. Contoh soal ketiga, diberikan dua buah trapesium, trapesium ABCD, dan trapesium EFGH. Dua trapesium di atas kongruen. Tentukanlah A, panjang FG, B, panjang EH. Jawab. A, karena kedua trapesium di atas diketahui kongruen, akibatnya panjang FG sama dengan panjang AD, karena mereka adalah dua sisi yang saling berpasangan. Panjangnya 12 cm. Jawab B. Langkah-langkah mencari panjang EH adalah, yang pertama, buatlah garis bantu sehingga terbentuk segitiga siku-siku EHX. HX sejajar dengan FG, sehingga panjang HX adalah 12 cm. Karena tadi di pertanyaan pertama kita tahu panjang FG adalah 12 cm. Langkah kedua yaitu mencari panjang EX. Karena ABCD kongruen dengan EFGH, akibatnya GH sama dengan CD. GH sama dengan CD. Kita tandai panjangnya 9 cm. Maka panjang EX yang di bawah ini merupakan hasil pengurangan dari panjang EF dengan panjang GH. Artinya 18 dikurangi 9. Maka didapatkan panjang EX adalah 9 cm.
Berikutnya, pandang segitiga EHX. Pandang segitiga EHX karena di sini adalah segitiga siku-siku ya. Dengan teorema Pythagoras, masih ingat ya, teorema Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Sehingga kita dapatkan EX kuadrat ditambah HX kuadrat sama dengan EH kuadrat. Kita tahu panjang EX di sini 9, artinya nanti 9 kuadrat dan panjang HX adalah 12, sehingga 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan EH kuadrat. 9 kuadrat di sini bernilai 81, 12 kuadrat bernilai 144, sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 225. Maka EH-nya adalah akar kuadrat dari 225, yaitu 15. Maka panjang EH adalah 15 cm. Berikutnya, silakan kalian berlatih dengan latihan soal. Ada 5 latihan soal di sini. Persiapkan kertas dan alat tulis. Latihan soal pertama. Dari ketiga belah ketupat di atas, manakah belah ketupat yang kongruen? Jelaskan. Latihan soal kedua. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Menurutmu, benarkah bunyi pernyataan tersebut? Jika tidak, jelaskanlah alasanmu. Latihan soal ketiga. Benar atau salah? Jadi nanti kalian jawab benar atau salah pernyataan berikut ini ya. Diketahui dua trapesium berikut kongruen. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Latihan soal keempat. Gambar di atas menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkanlah 3 cara lainnya. Latihan soal kelima. Kedua rumah tampak depan ini kongruen. A. Tentukanlah pasangan sisi bersesuaian. B. Tentukanlah pasangan sudut yang bersesuaian. C. Tentukanlah panjang sisi KJ, KL, dan LM. D. Berapakah keliling dan luas JKLMN jika jarak C ke LM adalah 7 meter? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian dan kumpulkan tepat waktu. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.